Sepanjang perjalanan tadi, hati Jilin benar-benar tertekan. Di dalam pikirannya, Gustav hampir saja mati karena dirinya. Kalau itu sampai terjadi, rasa bersalahnya akan menghantuinya sepanjang hidup. Sekarang melihat Gustav masih hidup secara ajaib, dia tentu merasa sangat gembira hingga lupa diri. Namun segera setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat melepaskan pelukan, lalu berkata dengan nada tidak senang, "Kau ini kenapa? Kau mau mengambil kesempatan untuk memelukku lagi? Percaya tidak kalau aku bisa melapor ke kakakku sekarang juga?" Gustav hampir saja menyemburkan darah tua. Kalau mau dibilang siapa yang ambil kesempatan, bukankah Jilin yang memeluknya lebih dulu? Sejak awal dia bahkan tidak bergerak. Jilin mengelilingi Gustav, memperhatikannya dengan cermat. Ketika dia melihat Gustav tidak memiliki satupun luka di tubuhnya, dia menghela nafas lega. "Gustav, kau ini sangat beruntung. Kenapa aku tidak melihat ada luka sedikit pun di badanmu? Apa orang-orang puncak Kingsuan tiba-tiba jadi baik hati melepaskanmu? Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi tadi?" Xiaobi juga segera berjalan mendekat. Ekspresinya penuh perhatian. "Gustav, yang turun tangan tadi itu adalah leluhur puncak Kingsuan. Aku memang belum pernah melihatnya, tapi menurut cerita guru, dia adalah sosok yang sangat hebat, hampir seperti dewa penjaga puncak Kingsuan. Bagaimana mungkin seseorang sehebat itu bisa melepaskanmu?" Menghadapi kebingungan kedua gadis itu, Gustav hanya tersenyum dan berkata, "Kalau aku bilang sekarang puncak Kingsuan ada di bawah kendaliku, kalian percaya atau tidak?" Jilin melirik tajam ke arah Gustav dan berkata, "Gustav, tadi aku sempat berpikir kau ini orang yang punya cukup keberanian. Kupikir aku akhirnya menemukan sisi baik darimu. Tapi sekarang kau malah mulai membual lagi. Puncak Kingsuan ada di bawah kendalimu. Aku rasa kau bahkan tidak akan berani masuk ke formasi pertahanan puncak Kingsuan. Sudahlah, aku sudah menyerah. Sekarang tinggal lihat apakah kakakku sudah menemukan orang itu atau belum." Jilin menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia awalnya berpikir bisa menukar pil emasnya dengan bantuan keturunan Lin Kingsuan. Tapi sepertinya sekarang itu mustahil. Mereka sudah sepenuhnya menyinggung orang-orang di sana. Masih bisa hidup saja sudah untung besar. Kalau mereka datang lagi, sama saja cari mati. Namun di saat ini Gustav tiba-tiba berbicara, "Soal masalah ayahmu, serahkan padaku. 2 hari lagi, kalau aku sudah menyelesaikan urusanku, aku akan ikut denganmu ke keluarga Ji." Jilin baru hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba sosok seseorang muncul dari kejauhan. Itu adalah Lin Ruhai dari puncak Kingsuan. Melihat Lin Ruhai mendekat, Jilin dan Xiaobi langsung merasa waspada. Mereka mengeluarkan senjata mereka masing-masing, siap bertarung kapan saja. Jilin berkata dengan nada dingin, "Hanya 1 orang, ayo kita serang bersama." Namun sesuatu yang aneh terjadi. Lin Ruhai berkata, "Tuan Ye, kamar untuk kalian bertiga sudah disiapkan. Bagaimana kalau kalian istirahat sebentar di dalam?" Saat ini Lin Ruhai terlihat sangat hormat. Bahkan ada senyum ramah yang hampir seperti menjilat. Perbedaannya dengan sikapnya yang dingin dan kasar tadi benar-benar seperti langit dan bumi. Jilin dan Xiaobi menatap dengan mata terbelalak. Bahkan tanpa sadar, mereka mencubit diri mereka sendiri. Apa ini? Tuan Ye? Kenapa Lin Ruhai bisa bersikap seperti ini? Rasa sakit dari cubitan itu memberitahu mereka bahwa semua ini nyata. Gustav tidak memedulikan ekspresi bingung mereka dan berjalan menuju bagian dalam puncak Kingsuan. Dalam 2 hari, dia harus pergi ke aliansi darah untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tidak bisa hanya mengandalkan leluhur puncak Kingsuan. Dia harus membuat dirinya lebih kuat. Selain itu, dia juga harus meracik pil Taiko Sushi. Pil itu sangat penting untuk Duan Leiren. Dengan bantuan Duan Leiren,
kemungkinan untuk menyelamatkan ayahnya akan menjadi 100%. Saat Gustav bersiap untuk pergi, Jilin tiba-tiba menarik tangannya, lalu berkata dengan penuh rasa ingin tahu, "Gustav, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang itu tiba-tiba bersikap seperti itu? Cepatlah katakan, kau membuatku penasaran setengah mati." Gustav tersenyum tipis. "Aku memberitahumu pun, kau tidak akan percaya." Jilin langsung kehabisan kata-kata. Tiba-tiba, dia seperti memikirkan sesuatu dan berkata dengan penasaran, "Jangan-jangan kali ini juga karena Aldrenye yang turun tangan. Tapi tidak mungkin juga, meskipun Aldrenye sangat kuat, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan setara dengan leluhur puncak Kingswan." Saat Jilin berbicara, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera berkata kepada Gustav, "Gustav, karena orang itu mendengarkanmu, bisakah kau menyuruhnya ikut denganku ke keluarga Ji?" Langkah Gustav terhenti. Dengan heran dia bertanya, "Apakah penyakit ayahmu sangat parah? Tidak bisakah menunggu 2 hari lagi? Kalau aku yang turun tangan, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi." Jilin jelas tidak percaya. Baginya usia Gustav yang masih muda membuatnya kurang berpengalaman dalam dunia pengobatan. Kalau dibandingkan dengan Lin Ruhai yang ada di hadapannya, perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Ini seperti kebanyakan orang di Tiongkok yang lebih percaya pada tabib tua ketika berobat ke pengobatan tradisional. Jilin berkata, "Gustav, aku menghargai niat baikmu. Tapi kali ini kondisi ayahku benar-benar serius. Ini sangat penting bagi keluarga Ji. Jadi semakin cepat semakin baik. Karena kau ada urusan, bisakah kau meyakinkan orang itu untuk ikut denganku sebentar? Kalau kau setuju, aku akan memuji-mujimu di depan kakakku. Bagaimana? Kalau itu tidak cukup, aku akan memberikan semua stok cemilan dan keripikku untukmu." Gustav memandang Jilin sejenak. Setelah ragu beberapa detik, dia akhirnya mengangguk dan berkata kepada Lin Ruhai, "Lin Ruhai, pergilah bersama Jilin ke keluarga Ji." Lin Ruhai berkata, "Baik Tuan Ye, aku akan melakukan yang terbaik." Meskipun Gustav ingin membantu keluarga Ji, namun keselamatan ayahnya jelas lebih penting daripada orang luar. Selain itu, keterampilan medis Lin Ruhai termasuk yang terbaik di Gunung Kunlun. Mungkin tindakannya saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, Jilin merasa sangat bahagia. Dia seperti mendapat kejutan besar. Dia sama sekali tidak menyangka kalau sesuatu yang tadinya tampak mustahil tiba-tiba bisa diselesaikan hanya dengan sepatah kata dari Gustav. Bagaimana Gustav bisa melakukan ini? Kenapa dia menjadi begitu misterius sejak kembali dari Tiongkok? Namun, bagi Jilin, semua itu tidak lagi penting. Yang paling penting sekarang adalah kondisi kesehatan ayahnya. Dia menoleh ke arah Lin Ruhai dan mendesaknya, "Kalau begitu, ayo kita segera berangkat." Lin Ruhai mengangguk, "Baik Nona Ji." Jilin dan Lin Ruhai akhirnya pergi. Sementara itu, Gustav menuju ruang pelatihan yang telah disiapkan oleh Lin Ruhai untuk memulai meditasi selama 2 hari. 2 hari ini sangatlah penting. Ketika pintu ruangan tertutup, batu hitam di saku celana santainya langsung terbang keluar. Batu itu melayang di udara. Makam reinkarnasi muncul sepenuhnya. Aura zaman purba menyebar. 100 batu nisan berdiri berjajar. Duan Leiren dan Lin Kingswan tetap hening. Di antara langit dan bumi, hanya ada satu sosok, yaitu penguasa abadi. Sebelumnya, penguasa abadi hampir lenyap. Dia meminta Gustav menyelesaikan segala sesuatu dengan aman sebelum mencarinya lagi. Sekarang adalah waktunya. Saat ini bayangan penguasa abadi hampir transparan dan auranya terlihat semakin lemah. Entah kenapa, melihat pemandangan ini membuat hati Gustav terasa sedih. Satu-satunya kekurangan dari makam reinkarnasi adalah harus berpisah berkali-kali. Orang-orang ini adalah gurunya. Meskipun beberapa dari mereka hanya dikenalnya selama beberapa hari,
tetap saja ada ikatan antara guru dan murid. Gustav mungkin berhati dingin, tapi itu bukan berarti dia tidak memiliki perasaan. Jalan pembantaian juga tidak berarti harus bersikap dingin. Penguasa abadi berbalik dan tersenyum puas. "Muridku, akhirnya kau datang. Mari kita mulai." Gustav menatap ke arah penguasa abadi. Baru saja dia hendak berbicara, namun penguasa abadi langsung mengibaskan lengannya dan sebuah tungku pil muncul di depan Gustav. Penguasa abadi berkata, "Muridku, aku tahu apa yang ada di pikiranmu saat ini. Beberapa hari ini, aku sudah mengamati setengah pil Taiko Sushi. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membuatnya. Satu-satunya cara adalah melalui bantuanmu. Sepanjang hidupku, aku telah menguasai banyak seni. Kalau harus memilih yang paling kukuasai, itu adalah seni alkimia dan seni penempaan. Kalau kau menguasai kedua seni ini, itu hanya akan membawa keuntungan tanpa kerugian bagimu. Aku tidak tahu berapa lama lagi kekuatanku bisa bertahan. Aku hanya bisa memberikan segalanya yang kupunya. Sekarang, tutup matamu. Aku akan mewariskan sebagian pemahamanku tentang alkimia kepadamu. Ini seharusnya membantumu melangkah lebih jauh di jalan alkimia. Meskipun sebagian besar lainnya harus kau pahami sendiri secara perlahan." Setelah berkata demikian, penguasa abadi melangkah ke depan Gustav dan menyentuh titik di antara alis Gustav dengan satu jarinya. Dalam sekejap, aliran informasi yang luar biasa kuat mengalir masuk. Berbagai gambar pembuatan pil memenuhi pikiran Gustav. Bukan hanya itu, juga terdapat lembaran-lembaran resep pil kuno yang tampak sederhana namun penuh misteri. Gustav merasa kepalanya hampir meledak. Dia sangat paham, bahkan sebagian kecil dari informasi ini, kalau dilelang di Gunung Kunlun, pasti akan membuat banyak sekte dan kekuatan besar saling berebut hingga mati-matian. Informasi ini sungguh berharga. Setelah beberapa waktu, penguasa abadi menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Hal ini perlu kau pelajari dan pahami secara perlahan. Saat ini, langkah pertamamu adalah mencoba membuat pil Taiko Sushi. Bahan-bahan untuk pil itu ada di makam reinkarnasi. Namun, teknik pembuatannya sangat rumit. Sedikit kesalahan saja bisa membuatmu terkena serangan balik dari pil tersebut. Jadi, berhati-hatilah. Kalau kau terkena serangan balik, dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi, setiap kali membuat pil, kau harus benar-benar fokus." Gustav mengangguk. Di dalam pikirannya, resep pil Taiko Sushi sudah muncul. Dia menatap tungku pil di depannya. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi serius. Dia meletakkan kedua tangannya di atas tungku pil itu. Pada saat yang sama, dia mulai mengaktifkan teknik 9 langit matahari agung, dan sedikit demi sedikit energi sejati mengalir dari lengannya, lalu mengalir ke dalam tungku pil dengan deras. Seketika, api pun muncul. Penguasa abadi berkata, "Muridku, itu belum cukup. Api seperti ini sama sekali tidak bisa mengkristalkan pil Taiko Sushi." Gustav segera mengerti. Tanpa ragu, dia membuka lengannya dan berteriak, "Naga darah, datanglah!" Dalam sekejap, makam reinkarnasi bergema dengan suara raungan naga. Naga darah meluncur dari langit dan langsung melilit tungku pil di depannya. Naga darah ini pernah memasuki urat naga di pegunungan Qinling, Cina, dan memiliki sedikit api urat naga yang sangat cocok untuk mengumpulkan api pil. Hampir seketika, api menyala dengan hebat, meningkatkan suhu seluruh makam reinkarnasi secara signifikan. Suara penguasa abadi kembali terdengar di telinga Gustav. "Sekarang, masukkan bahan-bahannya." Tanpa ragu-ragu Gustav memasukkan bahan-bahan sesuai urutan yang benar. Waktu terus berlalu. Suhu tungku pil semakin tinggi dan aroma obat yang kuat menyebar ke seluruh tempat. Gustav merasa antusias. Semudah inikah caranya?
Namun saat dia baru saja hendak merasa gembira, tiba-tiba tungku pil itu bergetar. Kemudian aroma hangus menyebar. Aroma obat yang semula kuat benar-benar lenyap. Bukan hanya itu, kekuatan serangan balik tiba-tiba menghantam Gustav dan membuat tubuhnya terlempar jauh. Dari sudut mulutnya mengalir darah segar. Gustav mengusap darah dari mulutnya dan kembali ke tungku pil sambil menggerutu. Kurang ajar. Penguasa abadi tersenyum samar. Pil kuno tidak semudah itu untuk dibuat. Kekuatanmu saat ini tidak mencukupi. Baiklah, aku akan memberimu sedikit kekuatan. Setelah itu telapak tangan penguasa abadi memancarkan cahaya terang yang langsung masuk ke dalam dantian Gustav. Gustav pun memulai percobaan pembuatan pil itu untuk kedua kalinya. Kali ini, situasinya jauh lebih baik. Aroma obat dari dalam tungku pil semakin kuat. Namun, seluruh tubuh Gustav sudah basah kuyup oleh keringat. Dia menyadari kalau energi sejati di dantiannya cepat sekali terkuras. Pil Taiko Sushi ini benar-benar sangat menguras energi sejati. Penguasa abadi berkata, "Muridku, keluarkan setetes darah murni. Cepat, gunakan darah murni itu sebagai pemicu." Gustav tertegun sejenak. Lalu dia segera memaksa keluar setetes darah murni dan memasukkannya ke dalam tungku pil. Asap darah mengepul, sinar merah berkilauan. Secara samar, Gustav melihat sebuah pil merah mulai terbentuk. Keringat mengalir deras dari dahinya dan energi sejati di dantiannya hampir habis. Gustav terpaksa menelan pil pengumpul energi untuk mempertahankan dirinya dan kemudian dia berseru, "Jimat kehidupan! Keluarlah!" Dalam sekejap, petir menyelimuti tungku pil dan membantu Gustav dalam proses alkimia. Dengan desahan pelan, pada saat energi dalam tungku pil meledak, energi sejati di dalam tubuh Gustav juga meledak secara bersamaan. Energi yang luar biasa kuat berubah menjadi arus substansial, lalu menekan kekuatan liar di dalam tungku pil. Di bawah tekanan keras Gustav, tungku pil itu bergetar hebat, seakan-akan akan meledak kapan saja. Gustav tampak seperti baru saja diangkat dari dalam air. Penampilannya sangat berantakan, namun ekspresinya begitu serius. Dia tidak berani lengah sedikit pun. "Buka!" Setelah beberapa jam keheningan, Gustav berteriak keras, "Buka!" Seketika aura spiritual di makam reinkarnasi tertarik menuju tungku pil. Api perlahan padam dan sebuah sinar emas langsung melesat dari dalam tungku pil. Sinar itu membumbung ke langit. Dunia menjadi sunyi. Pil Taiko Sushi akhirnya berhasil dibuat. Gustav membuka tungku pil itu dan mendapati bahwa ada 6 pil yang berhasil dibuat. Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi cukup untuk mencapai tingkat standar. Penguasa abadi mengelus janggutnya sambil mengangguk. "Lumayan, ini lebih cepat dari yang aku bayangkan." Gustav baru saja ingin berbicara dengan penguasa abadi, namun dia merasakan kalau sosok gurunya semakin lemah. Dia samar-samar teringat kalau penguasa abadi telah mengalirkan sebagian kekuatan ke dalam tubuhnya. Tampaknya keberhasilan ini sebagian besar berkat gurunya. Penguasa abadi berbicara dengan serius. "Muridku, lanjutkanlah. Aku hanya memiliki waktu 6 jam tersisa." Gustav mengangguk dan kembali fokus penuh ke dalam proses alkimia. Makam reinkarnasi terus bersinar dengan cahaya keemasan. Di saat yang sama, di aula utama aliansi darah, pemimpin aliansi darah yaitu Jian Xuechen tampak muram. Selama 1 minggu penuh, mereka hampir membalikkan seluruh gunung Kunlun, tetapi tetap tidak bisa menemukan jejak Aldren Ye. Mimpi buruk dari banyak kekuatan di gunung Kunlun itu kembali menghilang. Jian Xuechen memandang ke arah seorang tetua yang berlutut di depannya dan berkata, "Lupakan saja. Terus-menerus menghabiskan tenaga untuk mencari Aldren Ye itu tidak terlalu realistis. Panggil separuh pasukan kita kembali. Saat ini, aliansi darah masih memiliki urusan penting yang harus dilakukan." Salah satu dari mereka yang ada di sana berkata, "Lalu bagaimana dengan Gustav Ye dari Tiongkok?"
Terakhir kali kita mengirim banyak ahli dari aliansi darah, tetapi tidak ada satupun yang kembali dalam keadaan hidup. Bahkan dewa perang dari balai perang aliansi darah pun telah gugur sepenuhnya. Apakah kita bukan hanya akan dipermainkan oleh Aldren Ye, tetapi juga oleh bocah kecil dari Tiongkok itu? Raut wajah tetua itu berubah drastis dan dia berkata, "Pemimpin, tampaknya ada pihak yang dengan sengaja menutupi informasi tentang Tiongkok. Apapun yang kucoba untuk selidiki, tidak ada hasilnya." Jian Xuechen mendengus dingin. Tampaknya pemerintah Tiongkok sengaja melindungi Gustav. Mereka berani menantang aliansi darah, benar-benar cari mati. Kalau mereka sangat melindungi bocah itu, aku ingin melihat apakah mereka benar-benar bisa melindunginya. Jian Xuechen tiba-tiba berdiri, ekspresinya sangat dingin, dan dia berkata bahwa aku menemui orang yang bertanggung jawab atas rencana perburuan aliansi darah. Tetua itu berkata, "Siap, pemimpin." Di bawah panduan tetua itu, Jian Xuechen tiba di depan sebuah pintu batu besar. Di luar pintu batu tersebut, ada penjagaan yang sangat ketat, dengan aura pembunuhan yang begitu mencekam. Ketika melihat Jian Xuechen, para penjaga setengah berlutut dan berkata dengan hormat, "Pemimpin." Jian Xuechen mengangguk, lalu dia menoleh ke salah satu penjaga pintu dan bertanya, bagaimana kondisi orang itu di dalam? Apakah dia menunjukkan gejala baru-baru ini? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. "Lapor pemimpin, kecuali gejolak besar di awal, sisanya sangat tenang." Jian Xuechen mengangguk, lalu dia meletakkan 5 jarinya pada pintu batu tersebut. Dalam sekejap, pintu batu itu memancarkan cahaya merah dan secara perlahan terbuka. Di balik pintu itu ada ruangan yang sangat luas, dengan sebuah altar besar di tengahnya. Di atas altar itu terdapat 11 peti mati batu besar. Peti-peti mati tersebut dipenuhi simbol-simbol kuno. Yang paling tengah adalah peti mati berwarna merah terang, memancarkan aura pembunuhan yang terus meluap. Mata Jian Xuechen menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia melangkah maju, tetapi tetua itu tiba-tiba berkata, "Pemimpin, rencana perburuan ini belum diuji. Bagaimana kalau orang itu menyerangmu?" Jian Xuechen tersenyum dingin. "Menyerangku? Aku yang mengubahnya menjadi seperti ini. Apakah dia berani melawanku? Aku bisa menciptakannya. Aku juga bisa menghancurkannya." Setelah itu, Jian Xuechen mengumpulkan energi sejatinya di bawah kakinya dan langsung melompat ke atas altar. Di sana terlihat 10 peti mati hitam, masing-masing berisi satu tubuh yang terbungkus darah segar. Tidak ada sedikit pun tanda kehidupan atau energi spiritual pada tubuh-tubuh tersebut. Mata mereka tampak menyeramkan dan merah darah, seolah-olah mengalami penderitaan luar biasa saat hidup. Namun, peti mati merah itu benar-benar berbeda. Dia dipenuhi dengan vitalitas dan aura pembunuhan, seolah-olah semua energi dari 10 orang itu telah terserap oleh peti mati merah tersebut. Jian Xuechen tersenyum tipis, lalu dia meletakkan satu tangannya di tutup peti mati tersebut. Dengan hentakan, energinya terdengar bunyi krek. Tutup peti mati itu langsung terangkat. Di dalamnya terlihat seorang pria bertubuh kekar yang terendam dalam genangan darah. Tubuh pria itu penuh luka, sangat mengerikan. Di lehernya terdapat tato gerbang darah. Kalau Gustav ada di sini, dia pasti akan mengenali pria itu sebagai Lin Juelong. Pada pertempuran di arena seni bela diri ibu kota sebelumnya, Lin Juelong terluka parah dan kemudian menghilang secara misterius. Kabarnya dia dibawa ke Gunung Kunlun untuk dirawat. Bahkan setelah Gustav memusnahkan keluarga Lin dari dunia ini, Lin Juelong tetap tidak ditemukan. Siapa yang menyangka bahwa saat ini Lin Juelong telah menjadi subjek utama dalam rencana perburuan aliansi darah? Jian Xuechen menatap Lin Juelong yang tidak sadarkan diri dan tertawa dingin. Lin Juelong, Lin Juelong, kau adalah orang aliansi darah. Ketika kau sekarat karena luka parah, daripada menyelamatkanmu,
Lebih baik aku membuatmu berguna bagi aliansi darah. Rencana ini memungkinkanmu menyerap kekuatan dari 10 orang kuat ini. Kau seharusnya merasa beruntung. Kalau rencana ini berhasil, aku bahkan bisa memberimu posisi tetua. Lagi pula, nantinya mungkin kau akan bisa membalas dendam. Sekarang Gustav benar-benar luar biasa. Tanpa kekuatan eksternal, jangan harap kau bisa bangkit kembali seumur hidupmu. Mungkin karena mendengar nama Gustav, darah di dalam peti mati itu mulai bergolak. Tiba-tiba, Lin Juelong mengulurkan tangannya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Detik berikutnya dia langsung menangkap tangan Jian Xuechen. Hanya dengan cengkraman itu, lengan Jian Xuechen langsung tertembus dan darah segar pun mengalir deras. Melihat hal itu, tetua yang ada di dekat Jian Xuechen segera berlari mendekat dan melancarkan serangan ke tubuh Lin Juelong yang masih tak sadarkan diri. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Lin Juelong sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, tetua itu malah terlempar jauh, membentur salah satu peti mati hitam dengan keras. Darah segar pun mengalir deras dari tubuhnya. Jian Xuechen pun menyadari ada yang tidak beres. Tanpa ragu, dia membuka kelima jarinya dan memaksa keluar setetes darah murni. Gelombang besar menggulung. Energi spiritual di sekitarnya seakan berada di bawah kendali penuh Jian Xuechen. Pukulan yang luar biasa kuat menghantam lengan Lin Juelong dan membuat urat-uratnya menonjol. Dengan suara keras, Jian Xuechen akhirnya berhasil melepaskan cengkraman tangan Lin Juelong. Meskipun dengan susah payah, setelah itu dia berjuang menutup kembali peti batu merah tersebut. Semua kembali sunyi. Seorang tetua yang terluka parah berjalan dengan tubuh penuh luka dan berkata, "Pemimpin aliansi, setelah kita pergi, sebaiknya kita hancurkan Lin Juelong ini." Jian Xuechen mengangkat tangannya dan berkata dengan serius, "Kenapa harus dihancurkan? Sekarang dia bisa melukaiku. Ini membuktikan kalau rencana kita setidaknya sudah separuh berhasil. Kita hanya belum tahu kapan Lin Juelong akan benar-benar bangun. Kita menggunakan 10 ahli tingkat alam Raja Suci untuk menciptakan ini. Kalau hanya menghasilkan mayat, itu tidak ada artinya. Pastikan dia bangun. Kalau ada tanda-tanda kehidupan, segera beritahu kepadaku." Tetua itu tertegun sejenak. Dia menatap dalam-dalam peti batu merah lalu mengangguk. "Baik, pemimpin aliansi." Saat ini di puncak King Xuan, Gustav telah berada di makam reinkarnasi hampir 1 hari penuh. Sosok penguasa abadi semakin memudar hingga hampir sepenuhnya menghilang. Hari itu, Gustav merasa dirinya telah belajar banyak hal, tetapi setiap pelajaran terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Dia harus menyaksikan penguasa abadi semakin memudar, hingga akhirnya nyaris transparan. Penguasa abadi menghentikan langkahnya dan menatap Gustav dengan tatapan penuh kerumitan. "Baiklah, aku hanya bisa menemanimu sampai di sini." Selama hidupnya, hampir tidak ada murid yang dia ambil. Namun dia tidak menyangka bahwa sisa pikirannya ini justru mendapatkan seorang murid, dan itu adalah seorang murid yang akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Meskipun waktu mereka bersama tidak lama, tapi dia merasa itu sudah cukup berharga. Penguasa abadi berkata sambil tersenyum lemah, "Muridku, gurumu ini justru harus berterima kasih padamu." Senyuman itu tampak begitu pucat. Mata Gustav memerah. Pria sejati takkan menangis, tetapi dia tetaplah manusia yang memiliki darah dan daging. Kadang dia bertanya-tanya, kenapa makam reinkarnasi harus membawa rasa sakit perpisahan antara guru dan murid? Gustav bertanya, "Guru, kenapa kau berterima kasih kepadaku? Seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu." Penguasa abadi tertawa keras. "Apakah kau masih ingat saat awal aku meremehkanmu? Sebenarnya sejak awal aku sudah menerimamu sebagai murid. Selama hidupku, aku memiliki banyak penyesalan. Dan yang terbesar adalah aku tidak pernah benar-benar mendidik seorang murid dengan serius. Aku juga tidak memiliki anak.
Dalam waktu singkat ini, aku bahkan menganggapmu seperti anakku sendiri. Ternyata rasanya cukup menyenangkan. Gustav, perjalananmu selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Namun dengan adanya Duan Leiren dan Lin Qingshuan, aku tidak terlalu khawatir tentangmu. Baiklah, waktuku sudah hampir habis. Aku harus pergi lebih dulu. Aku tidak bisa menangani adegan emosional seperti ini. Mata Gustav menegang. Dia langsung bertanya, "Guru, tunggu. Aku ingin tahu, apakah kita akan bisa bertemu lagi di masa depan?"